Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk, kesempatan yang boleh diberikan. Senang sekali saya bisa bertemu dengan rekan-rekan semua saat ini secara virtual. Sebagai, bagian dari keluarga besar Kapin, saya melihat ada beberapa nama yang familiar kalau saya lihat di participant list, yang sepertinya, sudah pernah menulis artikel di jurnal Psikologi Ulayat gitu ya. Jadi, nama saya Karel Himawan, adalah staf pengajar dari Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan yang saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral di The Faculty of Medicine, University of Queensland, Australia. Saat ini saya diminta untuk menyampaikan sedikit refleksi tentang publikasi di Indonesia, tapi karena waktunya yang sangat sempit, 10 sampai 15 menit, saya mau fokus kepada publikasi jurnal psikologi di Indonesia dengan secara spesifik berfokus pada insight yang boleh saya peroleh dari jurnal psikologi Ulayat. Nah, teman-teman, kalau teman-teman familiar, Jurnal Psikologi Ulayat adalah satu mungkin jurnal pertama dari produk pertama dari Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara yang sudah mulai, pertama kali melakukan aktivitas penerbitan dari tahun 2012. Saya dipercaya oleh Kapin untuk memimpin dapur redaksi JPU sejak tahun 2015 sebagai ketua editor yang kedua. Ketua editor yang pertama adalah Mas Eko yang juga hadir di sini, dan saya bersyukur menjadi ketua editor yang kedua karena nggak mesti melewati masa-masa sukar, masa-masa struggling untuk merintis sebuah jurnal psikologi di Indonesia, terutama di masa itu ketika awareness tentang publikasi masyarakat mengenai publikasi dan jurnal ilmiah itu masih sangat minimal begitu ya. Kalau teman-teman masih familiar, ada yang publikasi ganda, ada yang plagiarisme dan sebagainya. Itu semua masih menjadi isu-isu yang sangat struggling pada saat itu. Saya akan sampaikan sekilas di dalam beberapa menit ke depan. Nah, dalam waktu sekitar 10 sampai 15 menit ke depan, saya ingin nggak banyak yang ingin saya sampaikan, saya ingin secara spesifik mengajak rekan-rekan untuk, berjalan mengarungi dimensi waktu, untuk melihat apa sih masa the history ya, jadi masa pra-JBO, apa sih yang terjadi pada kala itu, sehingga, beberapa, anggota atau beberapa founder dari Kapin kemudian berpikir untuk menginisiasikan sebuah produk jurnal yang dikolaborasikan bersama. Kemudian, bukan hanya berhenti di situ, saya ingin mengakhiri presentasi saya dengan, menyampaikan beberapa poin yang penting, terkait dengan milestone apa yang ingin JPU buat di dalam beberapa tahun mendatang, begitu. Jadi kita mau lihat di masa lalu dan di masa, yang akan datang, kemana JPU akan berjalan, begitu. Kalau tadi Mas Uban sudah sampaikan dengan secara komprehensif aspek teknisnya, digitalisasi dan segala proses yang digital yang dilakukan untuk berbagai proses dan aktivitas akademis di Kapin, saya mau secara fokus, saya lebih concern kepada aspek peningkatan aspek kualitasnya. Jadi saya mau maintain, supaya produk-produk publikasi yang ada di Kapin, khususnya di Jurnal Psikologi Ulayat, itu bisa, terpelihara atau bahkan terimprove kualitas artikelnya, begitu. Nah, kita masuk ke bagian history-nya. Tuntutan publikasi untuk akademisi di Indonesia itu sudah mulai semakin terasa urgensinya sejak tahun 2010, mungkin akhir-akhir tahun 2010. Karena saat itu sudah mulai berkembang wacana syarat publikasi di jurnal nasional atau di jurnal internasional untuk mahasiswa, kalau, mau lulus S1, S2, S3 atau, untuk, guru besar begitu ya. Pada saat itu sudah mulai ada wacana kewajiban tersebut dari pemerintah. Saya termasuk salah satu mahasiswa pada saat itu saya menempuh S1, saya angkatan 2007 dari UPH, yang juga terimbas dari wacana tersebut. Walaupun pada akhirnya dikatakan bukti publish saja cukup, tapi kemudian pada waktu itu cukup serius sehingga akhirnya terjadi situasi yang cukup panas gitu ya. Gimana caranya semua mahasiswa supaya bisa lulus harus punya produk publikasi. Teman-teman bisa bayangkan ada berapa mahasiswa pada saat itu dalam segala jenjang, dalam segala bukan cuma mahasiswa tapi juga dosen dan guru besar untuk mengurus dan kepangkatan dan sebagainya yang harus punya produk publikasi dengan dalam jangka waktu tertentu. Akhirnya aturan atau wacana tersebut melahirkan mindset bahwa kita harus punya kendaraan sendiri nih. Bagaimana caranya supaya bisa mahasiswa, dosen, dan staf dari satu program studi, misalnya saya di psikologi UPH, gimana caranya supaya kita bisa meluluskan semua mahasiswa ini tepat waktu, tidak terhalang oleh
aturan yang memberatkan atau yang menyulitkan seperti itu. Maka solusi yang pada saat itu muncul adalah begitu banyak jurnal-jurnal yang akhirnya dibuat dan diterbitkan oleh program studi dari masing-masing fakultas di Indonesia. Begitu, coba teman-teman bayangkan, supaya bisa lulus, kita buat saja rumahnya sendiri, masukkan artikelnya, terbitkan di sana, sehingga akhirnya bisa ada lulus. Jadi wacana tersebut sebetulnya penekanannya jadi lebih kepada publish oriented. Yang penting punya produk publikasi, begitu ya. Teman-teman bayangkan kalau ada kewajiban publikasi pada setiap mahasiswa, maka berapa banyak jurnal yang harus ada, sementara kapasitas artikel dan frekuensi penerbitan dari setiap jurnal itu terbatas. Contohnya jurnal psikologi ulayat, berkaca dari pola-pola yang ada selama beberapa tahun di awal kemarin, kita mendapat titik keseimbangan kalau kita publish 2 kali dalam 1 tahun, dan satu terbitannya hanya 7 artikel. Artinya kalau lebih dari itu, maka kita akan susah untuk mengontrol kualitasnya. Tetapi kalau kurang dari itu juga akan jadi tidak seimbang begitu. Jadi ketemu titik seimbangnya di 7 artikel untuk setiap dua kali publikasi dalam 1 tahun. Maka mau ada berapa jurnal yang cukup untuk menampung terbitan dari seluruh mahasiswa se-Indonesia supaya ia bisa lulus begitu. Muncullah kemudian periode di mana beberapa program studi membuat jurnal sendiri, suatu periode yang saya berikan istilah sendiri jurnal baby boomer gitu ya. Ada banyak kemudian di jurnal-jurnal terbit, tapi kemudian apakah itu baik? Di satu sisi betul baik, maka angka publikasi jadi meningkat karena ada banyak jurnal yang diterbitkan. Tapi kemudian jurnal itu ketika terbit dia nggak boleh terbit sembarang waktu. Satu kali terbit terus habis itu karena lagi nggak musim lulus, saya mau lewat dulu nih. Nanti pas sudah mulai musim sidang dan lulus-lulusan baru terbit lagi, nggak bisa begitu. Dia harus maintain frekuensi penerbitan yang teratur begitu. Di dalam perjalanannya akhirnya banyak jurnal yang justru malah kekurangan artikel. Jadi jurnalnya sudah berdiri, sudah dibuat, tapi artikelnya menjadi kurang. Sehingga saya beri label itu sebagai manuscript crisis, sehingga akhirnya karena lebih banyak rumah daripada penghuninya, maka kualitas terhadap artikel itu lebih sulit untuk diperhatikan. Banyak sekali penulis yang kemudian setelah kirim artikel karena lama diprosesnya atau karena revisinya susah, kemudian ditinggal, dia kirim lagi ke tempat yang lain. Begitu. Dia cari aja jurnal manapun yang mau terima dengan versi apa adanya, yang penting terbit, karena fokusnya tuh yang penting publish oriented. Begitu. Nah, rupanya gejala ini adalah, saya bisa bilang ini adalah gejala ulayat dari penulis yang juga ditemukan di jurnal psikologi ulayat gitu ya. Jadi banyak sekali penulis-penulis yang mengirimkan artikel, kemudian kita upayakan cari reviewer yang benar-benar kompeten dan sebagainya, mendapat review yang baik, dikasih keputusan untuk revisi, diminta untuk perbaiki, tapi kemudian menghilang. Entah kemana, tidak merespons, baru kemudian dalam beberapa bulan mendekati 1 tahun, baru kemudian datang lagi, baru berniat untuk memperbaiki revisinya. Entah karena kesibukan, entah karena dia sedang berusaha untuk mencari di jurnal lain, entah karena dalam periode 1 tahun kemudian dia baru perlu jurnalnya untuk urusan kepangkatan dan sebagainya, entah apa yang terjadi. Tapi itu adalah gejala yang ulayat yang masih ditemukan hingga saat ini begitu. Anyway, jadi di masa itu yang terjadi. Ada aturan dari pemerintah yang menekankan kepada produk publikasi, sehingga membuat orang menjadi berfokus kepada yang penting punya karya, tidak memikirkan kualitas dan tentunya tidak memikirkan dampak begitu. Sampai kemudian pada tahun 2012 jurnal psikologi ulayat dirilis untuk kemudian dirintis oleh 3 orang awalnya, yaitu Mas Ida, Mas Eko yang juga ada di sini, dan Prof. Ito. Jurnal ini ada satu ciri yang unik yang membedakannya dengan kebanyakan jurnal pada saat itu. Karena jurnal ini sangat mengedepankan visi gotong royong dan berfokus bukan hanya kepada publish, tetapi kita mau bikin impact di sana. Jadi apa maksudnya gotong royong? Bahasa lainnya sebetulnya keroyokan gitu ya. Karena waktu itu susah, kita kekurangan artikel, masing-masing jurnal sudah berdiri sendiri, terus kekurangan artikel, dan pada saat itu sudah mulai diberlakukan akreditasi terhadap jurnal nasional. Ada 2 indikator dari akreditasi jurnal yang agak sulit untuk diwujudkan pada saat itu pada jurnal-jurnal lainnya. Yang pertama adalah memaintain jumlah artikel yang terbit dalam setiap terbitan.
Artinya, misalnya dari awal mau bilang punya setiap terbitan punya 10 artikel, maka harus 10, nggak boleh berkurang, nggak boleh di edisi berikutnya jadi 8, edisi berikutnya jadi 12, nggak boleh, tetap harus 10 terus. Ini menjadi tantangan karena yang tadi saya katakan, kalau lagi musim kelulusan mungkin bisa banyak artikel, tapi di musim-musim, sepi yang nggak lagi panen mungkin akan kesulitan artikel. Nah, yang yang kedua adalah, bahwa Eee, standar akreditasi yang kedua adalah bahwa, kontributornya itu tidak boleh orang dalam semua. Misalnya, Fakultas Psikologi UPH mau bikin jurnal, nerbitin jurnal sendiri, maka autornya itu tidak boleh semuanya adalah staf ataupun dosen atau mahasiswa dari UPH. Karena logikanya kalau semuanya dari UPH berarti impact-nya menjadi rendah. Ini jadi bacaan lokal saja, lingkupnya kecil begitu. Jadi perlu ada autor atau partisipasi dari kontribusi dari pihak lain. Nah, dua tantangan akreditasi yang pada saat itu bagi beberapa jurnal sangat sulit untuk diwujudkan, melalui jurnal psikologi ulayat sebetulnya menjadi lebih mudah. Karena ya tadi prinsip keroyokan. Yang pertama karena waktu itu, JPU mulai didirikan atas kesepakatan dari 9 program studi, Fakultas Psikologi universitas di Indonesia, yang kemudian berkembang saat ini ada 20. Jadi mereka berpikir, "Oke, daripada kita bikin jurnal masing-masing, kenapa enggak kita besarkan satu jurnal, supaya bisa, sturdy, supaya bisa steady, supaya bisa punya artikel yang konsisten dan kualitasnya juga bisa diperhatikan." Jadi kita keroyoklah semua itu, masing-masing program studi perlu publikasi, silakan kirimkan ke JPU. Jadi kita bisa terbit secara rutin di sana begitu. Dan yang lebih penting, tidak lagi ada istilah yang namanya orang dalam. Karena penerbitnya adalah Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara yang tidak mempunyai anggota individu. Anggotanya semua adalah institusi. Anggotanya semua adalah program studi. Sehingga semua kontributor dapat dihitung sebagai orang luar dari institusi penerbit. Begitu. Jadi jurnal ini dari awal fondasinya sudah kokoh untuk bisa survive melewati standar akreditasi yang seperti itu. Tapi di dalam sejarah berdirinya dari awal pun para pendiri ini berdasarkan kesepakatan dari beberapa orang yang sangat concern di bidangnya juga mau tidak hanya jurnal ini survive dalam segi akreditasi, tapi juga punya kualitas dan punya identitas dan ciri yang unik. Apa nih ciri yang unik? Jadi teman-teman bayangkan pada saat itu, di saat manuskrip nggak banyak, jurnal nggak banyak, artikel nggak banyak, kita mau bikin satu jurnal, tapi mau punya fokus dan lingkup yang tajam. Di saat yang sama, juga mau punya lingkup atau juga mau merangkul seluas-luasnya yang memungkinkan begitu. Akhirnya muncullah ide dari Mas Ito pada saat itu yang cukup jeli mengamati apa yang penting atau apa yang kurang dari literatur psikologi di Indonesia. Sehingga dirumuskanlah lingkup dari JPU untuk mengakses, mengevaluasi relevansi dari teori dan prinsip psikologi di dalam konteks masyarakat non-weird. Kalau teman-teman familiar dengan Weird Society, weird adalah singkatan dari Western Educated, Intelligent, Rich, and Democratic Societies. Basically itu adalah psikologi barat, begitulah ya. Jadi jurnal psikologi ulayat mau punya identitas untuk mempublish artikel-artikel yang mengevaluasi bagaimana relevansi prinsip dan teori psikologi barat atau psikologi yang lahir dari masyarakatnya sendiri di dalam konteks ulayat begitu, khususnya di dalam konteks Indonesia. Jadi kalau waktu itu jurnal punya scope dan fokus yang spesifik, misalnya oh ini jurnal X hanya berfokus pada menerbitkan artikel-artikel psikologi pendidikan, atau jurnal Y hanya berfokus pada menerbitkan artikel-artikel psikologi sosial. Berarti psikologi perkembangan, psikologi PIO, dan sebagainya itu nggak bisa masuk di dalam jurnal itu. Tentu kan menjadi semakin susah, toh. Sementara kita perlu artikel yang jumlahnya stabil supaya bisa mempertahankan frekuensi publikasi. Nah, JPU pada saat itu kita terima semuanya, yang penting sampelnya dari Indonesia, dan hasilnya dielaborasikan untuk konteks yang Indonesia, untuk konteks yang ulayat. Menurut saya ini ide yang sangat brilian, sehingga identitasnya, lingkupnya tajam, tetapi di saat yang sama kita juga bisa punya dampak yang luas begitu.
Kalau teman-teman familiar dengan emik dan etik, ini adalah konsep antropologi tentang kebenaran yang sifatnya umum, yaitu etik, kebenaran sifatnya lebih khusus dan lokal, itu emik. JPU itu lebih tertarik untuk menerbitkan artikel-artikel yang menekankan pada konsep emik, bagaimana kebenaran itu dianut oleh masyarakat lokal. Tapi ini JPU bukan hanya jurnal cross cultural psychology, karena konteks ulayat juga berlaku dalam organisasi, juga berlaku dalam prinsip-prinsip yang tidak melulu urusannya tentang culture atau budaya begitu. Nah, kalau teman-teman mau informasi yang lebih lengkap, saya sangat sarankan teman-teman baca artikel volume 1 nomor 1 dari Jurnal Psikologi Ulayat tentang psikologi ulayat yang ditulis oleh Prof. Ito sendiri. Salah satu contoh yang diberikan yang menurut saya sangat baik adalah bagaimana mungkin atau bagaimana bisa psikologi mainstream barat pada saat itu menjelaskan fenomena yang terjadi di Indonesia, di mana tingkat religiositasnya tinggi, tapi di saat yang sama juga tingkat korupsinya tinggi. Ini tentu teori belajar sosial Bandura tidak bisa jelaskan itu. Teori apa lagi? Mungkin nggak ada teori yang bisa menjelaskan itu. Maka penting untuk bisa menghayati nilai-nilai psikologis yang muncul di dalam konteks ulayat begitu. Jadi itulah identitas yang mau diberikan di dalam jurnal psikologi ulayat. Tentu di dalam perkembangannya tidak semudah itu. Mas Eko yang tahu betul bagaimana sulitnya pada saat itu juga untuk tetap merintis dan mempertahankan fokus dan lingkup artikel, mempunyai jumlah artikel yang stabil dan sebagainya. Sehingga akhirnya kita tetap dapat terus um, berusaha keras untuk meningkatkan kualitas, untuk terus memaintain stabilitas dalam publikasi dan sebagainya, sehingga upaya itu akhirnya terbayar di bulan Mei kemarin, di mana Jurnal Psikologi Ulayat sudah berhasil mendapatkan akreditasi Sinta 2 dari pemerintah, dan di akhir tahun kemarin Jurnal Psikologi Ulayat juga sudah berhasil terindeks oleh DOAJ, Directory of Open Access Journal, begitu ya. Oke, itu historinya. Lalu kemudian apa future-nya dari JPU? Apa kemudian yang mau kita lakukan melalui JPU bersama-sama? Nah, per Juni kemarin bersama dengan tim editor, kami memutuskan untuk memperkenalkan tipe-tipe artikel yang baru dari Jurnal Psikologi Ulayat. Kalau yang kemarin sebelum Juni, JPU hanya mempublish artikel studi empiris. Saat ini JPU juga mau mempublish 3 tipe artikel yang baru, yaitu literature review, brief report, dan commentary paper. Ini sebetulnya adalah 3 tipe artikel yang sudah sangat populer di jurnal internasional, tetapi mungkin belum di Indonesia. Saya tahu ada satu atau beberapa jurnal, sangat sedikit jurnal di psikologi di Indonesia yang mempublikasikan juga tentang literature review, tetapi biasanya itu dispesifikkan di satu jenis jurnal. Jadi jurnal X ini hanya mempublikasikan artikel literatur review di bidang psikologi. Nah, ini yang JPU ingin mengkombinasikan itu semua, sekaligus men-challenge pandangan yang masih populer saat ini, yang berpikir bahwa studi yang studi yang valid ya hanya studi empiris begitu ya. Sebetulnya itu merupakan hal yang atau pandangan yang keliru. Karena kalau teman-teman lihat di hierarki kebenaran dan cara memperolehnya, kebanyakan studi empiris itu mengandalkan survei atau studi cross sectional, which is ada di tengah-tengah di level segitiga itu. Sementara yang hierarki paling tinggi sebetulnya adalah di systematic literature review. Ini yang mau kita perkenalkan, sekaligus yang kita mau educate dan encourage kepada akademisi di Indonesia untuk kita bisa sama-sama improve dan meningkatkan pengetahuan kita di bidang itu. Tapi bukan berarti artikel literature review itu sederhana memindahkan bab 2 skripsi ke dalam jurnal, bukan yang seperti itu ya. Tentu harus ada gap yang jelas, harus punya metode yang jelas, sehingga benar-benar artikel ini punya dampak dan kekasan yang ilmiah begitu. Kemudian hal yang kedua yang mau kita tekankan adalah adanya compulsory manuscript section. Jadi kalau teman-teman nanti lihat di terbitan per bulan Desember, layoutnya akan kurang lebih seperti ini. Ini artikel ini halaman dummy, jadi jangan dilihat nama penulis dan sebagainya. Layoutnya nanti di bagian bawah abstrak akan ada satu section khusus yang menekankan pada dampak dan implikasi dalam konteks ulayat. Section ini adalah section yang memang secara khusus didedikasikan bagi penulis untuk memberikan ruang bagi mereka untuk mengelaborasikan hasil studinya di dalam konteks yang ulayat gitu. Supaya identitas JPU semakin terlihat menonjol begitu ya.
Dan yang paling penting teman-teman, semakin dikenalnya jurnal psikologi ulayat melalui sistem akreditasi, sistem indeksasi dan sebagainya, tentu konsekuensi yang paling logis adalah tingkat competitiveness-nya akan semakin meningkat. Artinya lebih banyak submission yang masuk begitu. Saya berharap teman-teman tidak kemudian menjadi discouraged dengan mengetahui bahwa oh ini jadi tingkat seleksinya menjadi semakin tinggi. Tapi justru melihatnya secara positif, justru ketika ada kompetisi dan kemudian teman-teman bisa berhasil publish, maka akan memberikan sense of appreciation yang lebih tinggi. Teman-teman akan bisa lebih mendapatkan value dari upaya dan kualitas dari hasil teman-teman, dari karya teman-teman akan jadi semakin lebih diapresiasi begitu. Dan satu hal yang mau saya tekankan, walaupun competitiveness-nya akan semakin tinggi, JPU tetap berkomitmen untuk tetap memberikan atmosfer pembelajaran yang suportif. Apa maksudnya? Dalam semua review yang diberikan, JPU nggak banget mau ngasih review yang cuman oh ini marginnya terlalu kiri, marginnya terlalu kanan, font size-nya nggak sama dan sebagainya. Itu urusan remeh-temeh yang kita sudah punya copy editor, jasa dari JPU yang memang sudah akan ngurusin hal tersebut. Jadi review ini kita mau benar-benar urusan substansi supaya apapun nanti keputusan editorial yang teman-teman akan dapatkan atau penulis akan dapatkan, mereka tetap mendapat satu proses pembelajaran yang berguna begitu. Jadi saya harap perkembangan JPU sekaligus perjalanan JPU ini juga boleh menjadi satu wadah untuk teman-teman dapat belajar bukan saja melalui produk publikasinya tapi juga melalui prosesnya. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan di waktu yang singkat ini. Semoga bermanfaat dan saya menantikan submission dari teman-teman semua.